Oke, di video ini ya masih dengan topik pengolahan sinyal digital ya. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai frekuensi sampling ya, mengenai frekuensi sampling. Nah, apa itu frekuensi sampling? Jadi kita tahu bahwa sebuah sinyal analog ya, continuing, bisa berubah seperti ini, macam-macam gitu ya. Nah, untuk menjadi digital ya, sebuah sinyal analog, kalau mau kita ubah menjadi digital, maka yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya sampling ya. Nah, sampling ini apa? Sampling itu adalah artinya kita cuplik. Nah, setelah kita sampling, kemudian kita lakukan yang namanya kuantisasi, sehingga baru dapatlah digital. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sampling, ya. Nah, secara sederhana, sampling itu bisa kita lakukan dengan seperti ini, ya. Switch yang diparalel dengan kapasitor, ya. Nah, ini paling sederhana. Ini kalau di sininya ini adalah analog in ya. Nah, di sini kita akan dapatkan discrete. Masih ingat ya? Sinyal waktu discrete adalah sinyal yang nilainya hanya ada pada waktu-waktu tertentu, yaitu waktu ketika dia di sampling ya. Nah, memang secara idealnya kalau sebuah sinyal ya kita sampling ya, misalnya sinus saja ya. Kita sampling 2 kali. Misalnya ini adalah 5 volt, ini adalah minus 5 volt ya. Maka idealnya kalau kita sampling, hasilnya adalah misalnya ini gini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Harusnya dia secara idealnya adalah seperti ini. Ini dan ini ya. Di 1 dan di 3. Karena dia disampling di 1 dan 3. Ini 2, ini 4. 1 dan di 3 saja adanya. Ya, idealnya memang seperti ini. Tapi karena ini adalah sebuah rangkaian ya, rangkaian listrik, kita tahu bahwa sifat kapasitor memang dia bisa menyimpan tenaga, menyimpan listrik, tegangan. Tapi kalau di output sini kita koneksikan dengan rangkaian lain yang memiliki ini rangkaian black box apapun gitu ya. Nah, di sini kan ada resistansi inputnya dari si rangkaian ini. Artinya ini bisa dimodelkan dengan resistor seperti ini. Nah, ini akan membentuk suatu rangkaian transien yang kita sebut rangkaian transien. Seperti ini. Ya. Ini adalah C-nya. Ini adalah R-nya, gitu ya.
Kemudian kita lakukan sampling. Nah, ketika tertutup, ya, ketika saklarnya tertutup, maka yang terjadi adalah ini kapasitor kita, ini resistor kita, ya. Nah, maka yang terjadi adalah arus mengalir. Ini open ya, jadi arus mengalir ke sini, gitu kan. Tapi di sini VC adalah V-in, ya kan? Karena ini open, tidak ada arus yang lewat, artinya tidak ada tegangan jatuh, ya. Jadi di sini VO, karena ini paralel juga, ya VC sama dengan VIn. Tapi ketika kita tidak sedang mensampling, artinya ini keadaannya open, justru yang short adalah ini menjadi satu loop, gitu kan. Dan ini rangkaian yang ekuivalen dengan sumber tegangan seperti ini. Jadi kapasitor kita akan menjadi sumber tegangan untuk resistansi ini. Sama seperti ketika kita punya mainan mobil-mobilan ya. Nah, mainan mobil-mobilan ini bisa dianggap sebagai resistor ini dan baterai kita ada kapasitansi ini. Akan ada satu waktu di mana tegangan kita baterainya akan habis kan. Sama di sini juga tegangan kapasitor akan turun. Ya. Nah, ini nanti rumusnya VR adalah amplitudo maksimal E pangkat minus T per ada konstanta waktu tau. Nah, E pangkat minus itu kan seperti ini ya. Jadi makin lama makin habis mendekati 0. Ini VR. T, ini T. Ini kita bicara di continue ya, belum di discrete. Nah, artinya di sini ada sebuah tau konstanta waktu yaitu RC. Nah, tau itu adalah waktu supaya di sini ketika T sama dengan tau, VR di sini adalah VR per E ya. E itu bilangan natural itu 2, sekian. Ya, jadi tau itu seperti ada waktu tertentu supaya dia turun sejauh VR per E gitu tegangannya ya. Nah, seperti ini. Ada taunya. Jadi artinya apa? Kembali ke rangkaian sampling kita. Seperti ini. Ini C ya. Dan di sini mungkin ada beban ya, R. Artinya output VC kita kan secara ideal dia akan naik seperti ini ya. Dan di sini kan, tapi karena di sini ada kapasitansi, ada resistansi, tegangannya turun. Nah, maka yang terjadi adalah nanti dia akan turun seperti ini. Nah, ini ada lebarnya seperti ini. Tidak murni impuls gitu ya. Nah, jika kita merapatkan sampling rate-nya, maka yang terjadi adalah ketika si ini mau turun, keburu sudah ada sinyal lagi, gitu kan. Keburu sudah ada sinyal lagi. Kemudian seperti ini misalkan. Misalkan hasil sampling kita seperti ini ya. Nah, di sini maka si efek transien dari kapasitansinya hilang gitu ya. PC. Nah, itu adalah jadi kita juga perlu melihat ya berapa C ini gitu ya. Berapa C ini dipilih sehingga si taunya tadi ya, si konstanta waktu ini cukup besar sehingga dia tidak cepat hilang si tegangannya ini gitu ya. Oke, itu untuk frekuensi untuk sampling dulu ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching.